Ustadz ya, ada hubungannya semua itu. Nah terus masalah tadi Ustadz, masalah ini yang lagi banyak dibicarakan orang juga, masalah penangkapan, apalah penangkapan tokoh atau penangkapan apalah gitu. Kan sebagian kita ya kadang ngomentari gitu loh. Ya. Dan selalu yang salah adalah pemerintah, selalu gitu. Yang salah pemerintah. Polisi, Densus 88. Bubarkan Iya, Densus ya, 88. selalu seperti itu. Itu menurut Ustadz sendiri ada komentar nggak masalah-masalah beginian? Ya pertama itu kaidah syar'inya itu jelas. Disebutkan di dalam buku-buku fikih, bahkan disebut ke dalam buku-buku akidah yang disepakati. Yeah. Itu kalau disebut di buku-buku akidah, itu beda dengan penyebutan di buku-buku fikih. Kalau dia disebut di buku-buku akidah, itu artinya dari keyakinan yang membedakan antara ahli sunnah dan ahlul bidah. Orang yang menyelisih dalam hal itu dianggap tidak di atas jalan. Pemikirannya pasti radikal, atau pemikirannya itu keliru. Iya. Disebutkan dalam buku-buku fikih bahwa al-hudud wal qisas dan semisal dengannya itu di tangan pemerintah. Penegakan hukum, menjatuhkan hukum, kemudian memberikan sanksi, ya qisas dan semisal dengannya itu wewenang pemerintah. Jadi tidak boleh ada yang masuk di situ. Termasuk Ustaz, keluar masuknya bulan Ramadan atau keluar masuknya Ramadan sama. Itu dari kekhususan pemerintah dan itu disebut oleh Ibnu Jamaah. Ya, disebut oleh Ibnu Jamaah salah satu dari tugas pemerintah, kewajiban pemerintah adalah menentukan masuk dan keluarnya Ramadan, menentukan Idul Fitri, Idul Adha dan seterusnya. Sebab itu bukan wewenang orang per orang. Makanya kalau misalnya ada yang melihat hilal, dia melihat hilal ini, dia datang ke pemerintah. Pemerintah bilang enggak, kamu keliru melihatnya. Nggak diterima persaksian dia. Maka yang melihat ini, dia tidak boleh mengajak orang lain. Oh saya lihat hilal, ayo ikut saya. Walaupun dia lihat. Walaupun dia sendiri mengaku lihat. Jadi kalau dia ingin beramal, silam pendapat para ulama. Apakah dia boleh beramal pada dirinya sendiri, atau dia ikut kebanyakan orang. Pendapat yang lebih kuatnya dia ikut kebanyakan orang. Dia tidak boleh beramal pada dirinya sendiri. Sebab itu menyelisihi kebanyakan orang. Dan amal jamaah ini. Ini amal jamaah. Nabi SAW yang menyatakan, hadits Abu Hurairah riwayat At-Tirmidzi, al-yawmu as-sawmu yawma tasumun, al-fitru yawma tuftirun, wal adha yawma tadhahun. Berpuasa itu hari kalian semua berpuasa. Berbuka itu hari kalian semua berbuka. Dan berkurban hari kalian semua berkurban. Disandarkan kepada kebersamaan. Ya, makanya ini yang seperti ini dari fikih mendasar. Kita di negeri ini kita aja tiap tahun ribut. Ya masuk orang yang tidak berwenang di situ. Ini bukan wewenang ormas, bukan wewenang partai, ini wewenang pemerintah. Pemerintah yang menentukan. Pemerintah yang menentukan. Kalau dia minta pertimbangan dari orang-orang yang ada di ormas, partai dan seterusnya, itu hak pemerintah. Tapi wewenang di tangan mereka. Makanya keliru kalau ada yang mengatakan pemerintah jangan ikut-ikut urusan agama, rukyat hilalnya. Itu nggak benar. Ya itu sudah diatur di dalam. Makanya itu kaidah dasarnya. Kaidah dasarnya. Makanya ketika misalnya pihak keamanan menangkap, tidak boleh ada yang berkomentar. Itu memang tugasnya pihak keamanan. Jadi kalau dikomentari siapa yang mau menegakkan tugas itu? Itu wewenang mereka. Masalah pihak keamanan benar atau tidak, tunggu aja nanti ada pembuktiannya di pengadilan. Iya. Adapun mengomentarinya dia benar atau salah, mendukung atau tidak, itu bukan ranah kita. Jangan masuk ke dalam hal yang bukan ranah kita. Nah, inilah sekarang ini terlalu banyak orang yang overacting. Kadang saya lihat ya sebagian orang dia nggak tahu mau jadi ulama, dia bisa jadi kepala negara. Ya sedikit-sedikit bubarkan ini. Kayak polisi saja suruh bubarkan. Dia bisa jadi politikus juga, bisa juga jadi pengamat politik dagang. Jadi bisa jadi hakim yang di mahkamah. Ya ini kan overacting namanya. Bukan tugasnya. Bukan tugas kita. Jadi di dalam ilmu itu, kenapa kita belajar ilmu? Karena ilmu itu mendudukkan setiap orang pada tempatnya masing-masing. Menjelaskan hak setiap orang di dalam sebuah kehidupan bersama. Pemimpin ada haknya, rakyat ada haknya, tetangga ada haknya, muslim ada haknya, non-muslim ada haknya, orang tua ada haknya, dan seterusnya dari hukuk dipelihara. Ada semua rinciannya. Jadi seorang belajar agama itu dia akan pandai menempatkan dirinya pada sesuatu. Dia jangan masuk ke dalam hal yang bukan wewenangnya. Pada hal yang bukan wewenangnya. Makanya kalau misalnya seperti ada yang komentar ya. Kemarin penangkapan kemarin. KKB di Papua dibiarkan saja. Ulama ditangkapi. Masya Allah.
Ini orang overacting menyebut dirinya ulama pun dari mana dia bisa masuk di urusannya seperti itu. Ya urusan misalnya KKP di Papua kenapa Densus 88 tidak menangkap dan sebagainya, itu kan urusan pemerintah, urusan politik, aturan, strategi dan seterusnya itu bukan wewenang kita. Mungkin kalau kita sendiri masuk di situ kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Ya jadi yang seperti itu berikan kepada orang yang ahli. Kalau ada nasihat, ingin memperbaiki, ada pendapat, jangan dia utarakan depan umum. Dia datangi orang yang bersangkutan. Ya, Densus 88-nya dianggap keliru, dia datangi Densusnya. Pak, kalian begini dan begini, harusnya begini dan begini. Nasihati langsung, nggak apa-apa. Presidennya keliru, dia datangi langsung presidennya. Beri masukan. Dia beri masukan. Itu kewajiban kita dalam kehidupan bernegara. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Man kana indahu nasihatul lidhi sultan, fala yubdiha alaniya, wal ya'khud biyadihi wal yansakhu sirran." Fa in qabila minhu fadak wa illa faqad addama alaihi. Apabila barang siapa yang punya nasihat untuk seorang pemerintah, jangan dia tampilkan terang-terangan, tapi dia pegang tangan pemerintah itu dan nasihati rahasia. Kalau diterima darinya, itu yang diinginkan. Kalau tidak diterima, ya dia sudah tunaikan kewajibannya. Nah begitu caranya. Ya. Dan itu yang berjalan di tengah para sahabat. Ya Usama bin Zaid dikatakan, kenapa kamu tidak nasihati Utsman bin Affan? Kata Usama bin Zaid, mungkin kalau bahasa kita sekarang ya memangnya kalau saya nasihati saya harus laporan sama kalian. Ya, saya itu berbicara sesuatu antara saya dengan Utsman. Sekarang orang malah maunya ketahuan. Maunya ini. Nah, itu juga dari ciri kita hal yang harus kita perbaiki ya, sebab itu terkait dengan keikhlasan. Dan itu bukan hal yang bagus di kehidupan, apalagi kehidupan bernegara. Kata Nabi SAW, Thalathun, ini haditsnya mutawatir, Thalathun la yagillu alaihinna qalbun mri'in muslim. Ada 3 hal yang hati seorang muslim itu tidak akan mengandung penyakit, hasad, dengki. Kalau 3 hal ini ada padanya. Yang pertama adalah ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amalan untuk Allah. Dan yang kedua, munasahatu ulatil umur, menasihati para pemerintah. Kemudian yang ketiga, berlaku terus kepada pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah luzum jamaatil muslimin, komitmen bersama jemaah kaum muslimin. Kemudian Nabi SAW menyebutkan fainna da'watahum tuhitu min waraihim, karena kebersamaan mereka ini akan menjadi pagar yang membentengi mereka. Ini yang menjaga kebersamaan. 3 hal ini kalau dijaga dan dipelihara, maka itu yang terbaik. Keikhlasan, berlaku tulus untuk pemerintah. Kemudian yang ketiga, dia komitmen di atas kebersamaan kaum muslimin, jemaah kaum muslimin. Ya, barakallahu fikum.